Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita dikenalkan kepada usaha yang mulia, usahanya baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini. Dulu para sahabat tidak ada sekolah SD, SMP, SMA, tidak ada perguruan tinggi, tidak ada. Semua sahabat itu menjadikan rumahnya sebagai madrasah. Ibu-ibunya menjadi mudarrisah. Anak-anaknya jadi murid, ayahnya jadi mudir. Setiap rumah jadi madrasah, setiap ibu jadi mudarrisah, setiap anak jadi murid, setiap ayah jadi mudir. Lahir ulama-ulama besar. Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud. Ini semua lahir dari rumah. Termasuk juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu. Khamsah Abadalah ini adalah lulusan homeschooling. Ibunya yang mendidik. Dari mana ibunya mendapatkan ilmu untuk mendidik anaknya? Dari suaminya. Bukan suami orang lain, suami sendiri. Yang bertanggung jawab mendidik istrinya itu adalah suaminya sendiri, bukan suami orang lain. Dari mana suaminya mendapatkan ilmu? Dari masjid. Maka kata Maulana Inamul Hasan, 4 perkara ini kalau dilakukan umat, maka dalam waktu sekejap kejahilan di tengah umat kan hilang. Sunnah sunana, sikna sikana. Sunnah artinya dengar, sunana artinya perdengarkan. Sikna artinya belajar, sikana ajarkan. Sunnah sunana, sikna sikana. Dengar, sampaikan, belajar, ajarkan. Itu yang dilakukan sahabat di hadapan Nabi SAW. Di hadapan Nabi mereka belajar. Pulang ke rumah dia ajari istrinya. Di hadapan Nabi mereka mendengar, pulang dia perdengarkan kepada istrinya. Istri perdengarkan kepada anaknya. Begitulah cara dahulu orang belajar. Lahirlah generasi-generasi terbaik yang Nabi katakan khairul quruni qarni. Zaman terbaik adalah zaman aku. Saya ketemu satu anak kecil di Somalia, di Mogadishu. Namanya Hasan. Mungkin sebesar ini. Siapa namanya? Fikri. Anak itu ya lebih besar dikit, 6 tahun. Berapa umurnya dia, Fikri? 5. Nah, ini 6 tahun umurnya. Namanya Hasan. Saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia sambung, bacaannya bagus walaupun lidahnya agak cadel. Ini di Afrika Timur nih. Saya sambung sedikit lagi, saya naik. Saya pikir mungkin dia nggak bisa. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia sambung juga. Saya naik lebih tinggi. Amma yatasaalun. Dia sambung juga. Saya baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sambung juga. Subhanallah. Saya diam, dia angkat tangannya ke wajah saya, dia katakan isma, isma. Dengar, dengar. Dia baca tabarakalladzi nazzalal Qur'an. Ini anak baca apa? Dia baca surah Al-Furqan. Dia sudah hafal surah Al-Furqan. Itu anak ternyata sudah hafal 15 juz. Baru 6 tahun umurnya. Saya heran, saya tanya kepada Mu'in Syuro Somalia, Dr. Abdul Razak. Gimana ini anak-anak bisa seperti ini? Dia diam sambil senyum. Kami pulang taskil dari dekat makam Farah Aidid, pahlawan orang Somalia. Kemudian ada sebuah rumah yang rumah itu dari bambu. Tapi di depan rumah itu ada anak kecil umurnya 2 tahun bergelantungan di pagar yang melintang di bambu itu depan rumahnya. Kami itu ada 10 orang. Saya bersama Dalil berjalan paling depan. Melihat anak itu bergelantungan di pagar bambu.
sambil membaca Al-Quran. Apa yang dia lakukan? Icaja ana celulai wal fat. Ini anak kecil baru belajar bicara, kok yang keluar dari lisannya ini adalah Al-Quran. Saya tanya lagi kepada Dr. Abdul Razak, bagaimana dia seperti ini? Kata dia, itulah jawaban atas pertanyaan kamu. Ibu-ibu di Somalia ini ketika sedang hamil, dia banyak baca Al-Quran. Dia tahu pahala baca Quran itu luar biasa. Baca kulhu 3 kali, pahalanya itu seperti khatam Quran. Dia baca Al-Fatihah seperti 2/3 membaca Al-Quran. Jadi dia baca Al-Fatihah 2 kali seperti khatam Quran sekali. Dia baca surah Yasin sekali seperti khatam Quran 10 kali. Jadi ibu-ibu di Somalia ketika dia hamil, baca Quran terus. Ketika lahir anaknya, itu mengayun anaknya bukan pakai lagu Nina Bobo. Kalau tidak bobo, digigit kebo. Masya Allah. Di Somalia itu mengayun anak pakai Quran, pakai solawat, sehingga lebih daripada 50% penduduk satu negara itu semuanya hafiz Quran. Saya jumpa orang Somalia dari Australia, dari Kanada, dari Inggris, dari Amerika. Saya jumpa di India. Saya bilang, kamu kerja apa di sana? Jadi imam masjid. Semua orang Somalia keluar negeri itu menjadi imam-imam masjid. Kenapa? Karena mereka hafiz Quran. Dari kecil mereka dilatih. Hadirin dan hadirat yang mulia, kita ingin anak-anak kita ini menjadi penghafal Al-Quran, karena orang tuanya ini sudah terlanjur tua, udah nggak bisa menghafal Quran. Tapi kalau anaknya hafal Quran, orang tuanya nanti akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya, akan ditinggikan derajatnya dalam surga. Maka kita jangan segan-segan itu jual pohon enau kita untuk mengirim anak kita ke pondok-pondok tahfizul Quran. Dan untuk suami, jangan sampai dia lalai dari sholat berjamaah di masjid. Karena ibu-ibu ini walaupun berada di dalam 4 dinding rumahnya, itu pahala langkah-langkah suaminya menuju ke masjid itu bisa mengalir ke catatan amal ibu-ibu. Nah, caranya bagaimana? Pertama, ibu-ibu waktu malam hari setrika pakaian suami. Pakaikan minyak wangi. Sediakan di situ baju dalamnya, baju luarnya, sarungnya, songkoknya, sudah wangi. Menjelang azan di subuh hari, pijit-pijit kakinya sambil berzikir, subhanallah, wahai suamiku sayang, bangunlah. Sebentar lagi azan berkumandang, bangunlah sayang. Cium keningnya. Ibu tahu pahala mencium kening suami? Seperti mencium Hajar Aswad, mencium sudut Ka'bah. Orang pergi ke Mekah ongkosnya mahal, 30-40 juta. Ibu-ibu cium itu jidat suami, itu pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Suamiku sayang, aku ingin dapat pahala mencium Hajar Aswad. Bangunkan suami. Maka suami akan bangun. Dia akan berangkat ke masjid. Setiap langkahnya berangkat ke masjid, itu diampunkan dosanya
diberikan pahala, dinaikkan derajatnya, semua ampunan dosa, semua pahala yang diberikan, semua derajat dinaikkan, mengalir ke buku catatan amal ibu di rumah. Di depan masjid dia berdoa, membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, wahai Allah bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu, pintu kasih sayangmu. Maka ibu di rumah akan dibukakan pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sholat, mulai dari takbir Allahu Akbar, seluruh dosa-dosanya diampuni Allah seperti bayi baru lahir. Maka ibu-ibu di rumah juga dosa-dosanya diampuni Allah seperti bayi baru lahir. Padahal mungkin ibu di rumah lagi cuci piring, mungkin ibu di rumah lagi menyapu lantai, tapi dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat di masjid, dia ruku. Wah, pahala ruku itu ibu seperti menyedekahkan emas seberat badan. Maka berbahagialah punya suami yang gemuk, yang berat badannya 90 kilo, 100 kilo. Wah, satu kali ruku itu sedekah emas 100 kilo. Subhanallah. Harga emas itu 1 gram 1 juta. 1 kilo itu 1000 gram, artinya 1 miliar. Kalau 100 kilo berat suaminya, maka sama dengan 100 miliar. Ini kalau ditampakkan di dunia ini, langsung pingsan ibu-ibu. Jangan 100 miliar, 10 miliar mungkin sudah pingsan. Allah sayang. Maka suami dikirim ke masjid supaya dia mentransfer pahala amalannya kepada ibu. Ada seorang datang kepada Rasulullah mengadu masalah ekonomi. Ya Rasulullah, Krismon ini, Rasulullah bukan memberikan bibit untuk tanam di kebun. Rasulullah bukan memberikan kambing untuk ternak di padang. Rasulullah bukan berikan modal untuk jualan di pasar. Tapi Rasulullah bacakan ayat, wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat. Bagaimana dengan istrinya? Mungkin istrinya sudah sholat. Bagaimana dengan anaknya? Untuk mengatasi masalah ekonomi, maka perintahkan keluargamu untuk sholat. Ada satu orang lagi mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kena Krismon. Rasulullah ajarkan, kamu pulang ke rumah, di depan rumah kamu ucap assalamualaikum, ucap salam. Ada 3 yang berada dalam jaminan Allah. Selagi hidup Allah akan kasih rizki, ketika mati Allah akan masukkan ke dalam surga. 1, orang yang masuk rumah mengucap assalamualaikum, rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu nanti pulang ke rumah jangan lupa assalamualaikum. Suaminya juga kasih tahu, Pak mau masuk rumah assalamualaikum. Kalau enggak assalamualaikum, aku enggak bukain pintu. Karena gara-gara bapak tidak assalamualaikum, berbagai macam kesulitan ekonomi datang kepada kita. Bapak mau masuk rumah, assalamualaikum, itu passwordnya pintu rumah kita. Kalau enggak membaca password itu, pintu ini tidak bisa terbuka, Pak. Kasih tahu suami. Palang pintunya enggak bisa terbuka. Ucap assalamualaikum. Akan dijamin rezekinya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, orang yang berjalan bolak-balik ke masjid, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang khuruj fi sabilillah. Kami mohon doa, kami ini sedang khuruj fi sabilillah selama 4 bulan. Ini baru 2 bulan dan masih 2 bulan lagi ke depan. Mudah-mudahan ibu bisa kirimkan suami-suaminya bersama kami juga. Apakah 3 hari, apakah 40 hari, apakah 4 bulan juga, terserah. Pokoknya menurut keikhlasan ibu-ibu, supaya rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala jamin selagi hidup di dunia, dan ketika mati nanti dimasukkan ke dalam surga.
Hadirin dan hadirat yang mulia, amalan-amalan ini ibu akan dapatkan yang lebih banyak lagi kalau singkong yang ada di belakang rumah itu ibu rebus, kemudian titip kepada suami, suami bawa ke masjid. Ayam yang di belakang rumah itu ibu tangkap, potong, masak, jadikan ayam goreng atau jadikan opor ayam, titip kepada suami, bawa ke masjid. Kopi, susu, jahe yang ada di rumah, titip suami, bawa ke masjid. Setiap satu suap makanan yang dimakan oleh tamu itu pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Dulu itu orang-orang senang kedatangan tamu. Dibuka itu pintu rumahnya, toples-toplesnya nampak kue-kue kering di dalam, supaya orang lewat melihat dan dia mau mampir. Karena dia tahu pahala memberi makan kepada tamu itu pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Satu suap, satu kali haji dan umroh. Bagaimana 10 suap? Bagaimana 20 suap? Bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau 20 orang? Ibu ini akan kaya raya. Di dunia sendiri Allah akan balas, di akhirat akan lebih banyak lagi balasannya. Karena itu beruntung kita kalau kedatangan tamu, karena kesempatan buat diri kita untuk buat tabungan akhirat sebanyak-banyaknya. Hadirin dan hadirat yang mulia, ini waktunya sangat terbatas, tapi insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan yang singkat ini di antara ibu-ibu ada yang mau mengirim suaminya untuk keluar dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang suaminya sudah pernah keluar dengan Allah, bagaimana agar dia menyertai suaminya. Jangan suaminya saja berangkat, dia bersama suami juga ikut keluar dengan Allah Subhanahu wa taala. Asyaha ala ummati al-khuruj fi sabilillah, kata Rasulullah SAW. Pikniknya umatku itu adalah ketika dia keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Cambiabel.